Ya, berdasarkan kewenangan pemantauan dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di rumah ex Dinas Kadifropam sebagai berikut. Yang pertama, melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi guna didengar keterangannya, yaitu saksi dari keluarga Brigadir J, saksi-saksi ADC, ex Kadifropam Polri Saudara FS, istri ex Kadifropam Saudari PC, keluarga ex Kadifropam, pengurus rumah ex Kadifropam, dan saksi-saksi dari pihak kepolisian. Yang kedua, melakukan permintaan keterangan dari instansi terkait, yaitu Puslapor Bareskrim, Cyber Bareskrim, dan tim dokter forensik Rumah Sakit Kramat Jati. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan tim khusus Mabes Polri untuk pendalaman informasi. Yang keempat, melakukan media monitoring terkait dengan peristiwa kematian Brigadir J. Yang kelima, melakukan tinjauan lokasi dan juga olah tempat kejadian perkara atau TKP. Yang keenam, melakukan pendalaman ahli dengan ahli forensik dan juga ahli psikologi klinis. Ini khusus untuk Bu PC yang mendampingi Bu PC dalam soal pemulihan trauma dan penguatan dari sisi psikologinya. Terus kemudian juga menghadiri pelaksanaan ekshumasi atau otopsi ulang, penggalian kubur dan otopsi ulang almarhum Brigadir J di Sungai Bahar, Muaro Jambi yang dilakukan oleh tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian menghadiri rekonstruksi peristiwa kematian Brigadir J yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri di rumah dinas di Jalan Saguling, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan juga di rumah dinas di Duren 3 nomor 46. Kemudian juga melakukan perbandingan temuan-temuan fakta untuk persesuaian serta menyusun laporan akhir tim. Nah, raw material, jadi selain kemudian berbagai informasi yang mungkin kayak CCTV yang beredar di publik, Komnas HAM atau foto-foto begitu yang banyak beredar di publik, juga Komnas HAM meminta raw material dari dokter forensik, terus kemudian dari Puslapor dan yang lain sebagainya. Karenanya kemudian sampai hari ini, sampai laporan ini selesai, kami ada sekitar 311 video yang dianalisa. Terus kemudian ada 27 tangkapan gambar dari 35 titik lokasi. Titik lokasi ini ya, jadi bukan jaraknya atau potongan-potongannya, dari 35 titik lokasi. Terus kemudian gambar lainnya dari balistik sejumlah 592. Itu kira-kira raw material, bahan-bahan, foto-foto, video yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM sampai hari ini. Itu prosesnya, nanti dilanjutkan Pak Anam terkait dengan rangkaian-rangkaian temuan faktualnya. Silakan Pak Anam. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah disebutkan oleh Pak BK. Jadi beberapa rangkaian yang sudah kami lakukan itu mulai dari Jambi, Magelang dan lain sebagainya, spot peristiwa, beberapa catatan penting dalam temuan kami. Yang pertama adalah dari keluarga Jambi, kami menemukan memang di awal adanya
pihak kepolisian sempat membatasi akses keluarga untuk melihat kondisi jenazah, namun pada akhirnya keluarga diizinkan untuk melihat kondisi jenazah dengan penjagaan ketat dari anggota kepolisian. Yang waktu kami ke Jambi kami mendapatkan keterangan ini. Yang kedua, pihak kepolisian tidak menjalankan komitmen kepada pihak keluarga untuk melakukan proses pemakaman secara kedinasan. Hal ini membuat keluarga marah dan kecewa yang terjadi di awal-awal. Keluarga mendapatkan informasi adanya ancaman pembunuhan kepada Brigadir Joshua yang disampaikan oleh saudara saudari FR. Kami di Jambi, termasuk di sini juga soal foto-foto yang beredar di isu-isu awal terkait adanya apakah ini isunya penyiksaan ataukah tidak, itu foto-foto kami konfirmasi kapan diambilnya, bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir C setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Jadi ancaman ini terkonfirmasi di sini, kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi sikuat gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Terus proses perjalanan Magelang Jakarta, jadi rombongan yang berangkat dari Magelang ke Jakarta menggunakan 2 mobil dan saudara PC berada di mobil berbeda dengan saudara Brigadir J. Saat rombongan saudara PC sampai di rumah Sangguling, saudara FS telah berada di rumah. Jadi itu yang terekam di video ya. Video yang panjang yang beredar, kami mendapatkan itu. Yang berikutnya adalah Brigadir J masih dalam keadaan hidup ketika sampai di Jakarta. Jadi hasil temuan Komnas HAM, Brigadir J masih hidup hingga pukul 16.31 WIB terkonfirmasi berdasarkan komunikasi saudara FR dengan Brigadir J, dan Brigadir J mengikuti tes PCR ketika sampai di rumah Sangguling. Yang ini yang sejak awal kami temukan bahwa ini di awal sekali setelah kami pulang dari Jambi 16.31 itu memang terekam di rekaman keterangan dan kami ukur dengan Google Map gitu. Jadi 16.31 itu saudara Joshua masih hidup dan terkonfirmasi dia sudah ada di Sangguling. Terus yang berikutnya peristiwa di rumah Sangguling 3 dan perjalanan rumah dinas nomor 46. Yang pertama, saudara PC menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang kepada saudara FS. Yang berikutnya, saudara FS memanggil Bribka RR dan Barada RE ke lantai 3 rumah Sangguling untuk menanyakan perihal peristiwa di Magelang dan merencanakan upaya penindakan terhadap J. Yang berikutnya, rombongan saudara PC lebih dahulu sampai ke rumah dinas nomor 46 sebelum saudara FS tiba di lokasi. Ini yang kami tangkap peristiwa ini. Di situ adalah ada pembicaraan, di titik ini ada pembicaraan terkait perencanaan pembunuhan. Ini ada videonya ya? Yang ini? Oke, nanti siapin ya. Terus terkait peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2002 di rumah dinas nomor 46 terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan diproses pengadilan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa versi ya, siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Ya, kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu
apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kondisi TKP sesaat setelah peristiwa kematian. Komnas HAM mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi tempat kejadian perkara sesaat setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Dalam foto ditunjukkan diantaranya terkait posisi jenazah, bekas tembakan pada beberapa lokasi dalam rumah. Yang berikutnya terdapat beberapa foto menunjukkan senjata yang digunakan dan peluru. Yang berikutnya terdapat anggota kepolisian yang diduga mengkonsolidasi tempat kejadian perkara beberapa saat setelah peristiwa kejadian. Nah, ini yang kita maksud adalah kita mendapatkan beberapa foto penting yang kita dapatkan pada tanggal 8. Jadi pada tanggal 8 itu kami mendapatkan foto pasca kejadian. Jadi sesaat pasca kejadian nggak sampai 1 jam. Jadi foto itu masih kalau dicek lini masa rekam jejak digitalnya itu diambil kurang dari 1 jam pasca peristiwa. Yang berikutnya adalah luka dan penyebab kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan otopsi pertama Brigadir J, ditemukan 7 buah luka tembak masuk dan ditemukan 6 luka tembak keluar. Sedangkan pada otopsi kedua ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ini memang ada perbedaan karena kalau menurut penjelasan, ya karena memang perubahan ini terkait kondisi jenazah dan konsekuensi adanya formalin. Yang berikutnya adalah 2 luka tembak penyebab kematian, yakni luka tembak pada kepala dan luka pada dada sisi kanan. Ya, ini penyebab di antara 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Kalau berdasarkan otopsi pertama, ini 2 luka tembak penyebab kematian itu ada di kepala dan pada dada sisi kanan. Yang berikutnya tidak terdapat luka sayatan, jeratan dan atau luka lainnya pada tubuh jenazah selain yang diakibatkan oleh tembakan. Jadi luka-luka itu tidak ada luka sayatan kecuali luka tembakan. Ada sayatan karena ada luka sayatan, tapi itu terjadi karena proses otopsi. Ya, baik untuk masuk formalin maupun untuk mengambil peluru yang masih bersarang dalam tubuh almarhum Brigadir Joshua. Yang 9, ya, terdapat serangan digital. Nah, serangan digital ini baik kepada keluarga Brigadir Joshua maupun terhadap keluarga FS. Ya, kalau terhadap Brigadir Joshua, serangan digital beberapa hari setelah kematian Brigadir J, jadi waktu di Jambi kami juga mendapatkan itu, bentuk serangannya yang dialami berupa upaya hacking akun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, email, dan Yahoo keluarga Brigadir Joshua. Ini di awal-awal sempat muncul dan kami mendapatkan informasi soal ini. Terus serangan digital juga dialami oleh keluarga FS beserta ADC yang sebagian besar adalah doxing dan persekusi online. Jadi dua-duanya mendapatkan satu bentuk serangan digital. Oke, ini sudah, ya. Oke. Lanjut. Tadi dilanjutin Gantian, ini karena untuk sama-sama menghemat stamina ini, kurang istirahat. Ya, saya lanjutkan setelah kemudian analisa atau temuan faktual, kita masuk kepada konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya. Yang pertama, konstruksi peristiwa. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3.
Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kalau kita melihat rekonstruksi kemarin begitu, ini kan juga membutuhkan waktu karena harus benar-benar detail dan teliti. Apalagi kemudian kepolisian selalu bilang harus scientific crime investigation. Nah, pada titik itu karena sudah TKP-nya dirusak dan segala macam, juga ini yang kemudian menghambat kenapa kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih detail ini dan pasti ini masih ada banyak pertanyaan. Dan ini yang seperti tadi Pak Anam sampaikan harus ditunggu di pengadilan. Gitu. Analisa faktualnya, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tidak terdapat penyiksaan. Seperti tadi dasarnya, tidak terdapat tindakan penyiksaan maupun penganiayaan terhadap tubuh Brigadir J yang dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadif Propam Polri Jalan Duren 3 nomor 46, baik berdasarkan hasil otopsi pertama maupun otopsi kedua. Saya kira kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja dari dokter forensik, baik di otopsi pertama maupun otopsi kedua, gitu ya. Karena kan ada banyak isu bahwa ditunggangi dan yang lain sebagainya tidak independen begitu sehingga otopsinya diragukan. Nah, itu saya kira keterangan atau hasil otopsi kedua kemudian menguatkan dalam tanda kutip hasil dari otopsi pertama. Saya kira itu, terus kemudian nanti detail terkait dengan obstruction of justice-nya kembali ke Pak Anam. Kan biar ini lah, pemeran pengganti. Buat napas. Ya, ini yang sebenarnya juga menjadi satu poin paling penting dalam upaya Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan ini terkait obstruction of justice. Obstruction of justice ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini ada satu, menyeragamkan kesaksian para saksi baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara dan alibi FS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Jadi ini kesaksian-kesaksian ya, khususnya di awal itu semua keterangan yang diberikan itu memiliki karakter dan bentuk keseragaman. Nah, ini karena ada mengkonsolidasi saksi. Poin nomor 2, mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Ya, mengubah, ini yang pertama, mengubah lokasi TKP. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual. Jadi salah satunya harusnya cerita ini ada di Magelang tapi ditaruh di Duren 3 rumah dinas nomor 46. Jadi ini bagian dari mengkonsolidasi TKP. Yang nomor 2, adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan di sekitar TKP. Jadi ini untuk mengkonsolidasi TKP, ya makanya CCTV yang berada di, misalnya yang paling aktual di depan rumah itu yang di security baru ditemukan karena memang itu sengaja untuk mengkonsolidasi TKP. Terus adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur.
Jadi kita memiliki sejumlah bukti, salah satunya berupa foto yang memang dalam penanganan TKP itu tidak sesuai prosedur. Orang yang tidak punya kewenangan masuk dalam TKP. Yang berikutnya adalah adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP. Jadi sebenarnya TKP juga tidak boleh dimasukin oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas, tapi malah itu dibiarkan gitu. Yang berikutnya adalah adanya upaya mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadif Propam Polri dari kehadiran media. Ini di awal-awal juga kami indikasikan itu sebagai salah satu bentuk untuk mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Yang berikutnya adalah membuat narasi. Ya, membuat narasi. Membuat narasi ini bahwa peristiwa terjadi di Duren 3 dan dilatar belakangi dengan tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap saudari PC serta menembak Baradae. Nah ini narasi yang awal-awal memang dimunculkan. Terus berikutnya dibuatnya 2 laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudari PC. Ini yang basisnya di Duren 3. Terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Gitu. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah ini konteks untuk membuat narasi. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, Bribka RR, dan saudara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP, itu juga karena pengaruh jabatan juga. Terus permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Nah, yang klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang pertama, adanya upaya menghilangkan dan atau mengganti barang bukti, ya, handphone oleh pemiliknya sebelum diserahkan kepada penyidik. Jadi HP-HP diganti, dihilangkan. Terus adanya tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan, telepon, dan data kontak. Jadi kalau di awal-awal teman-teman sering nanya kepada Komnas HAM bagaimana kondisi WhatsApp group, yaitu ada beberapa komunikasi di WhatsApp group ya terputus. Baru muncul kembali misalnya salah satunya sejak tanggal 10 malam atau 11 dini hari itu baru muncul. Nah 10 ke bawah itu tidak terekam jejak digitalnya karena memang dihapus. Terus penghapusan foto TKP. Jadi beberapa foto yang kami temukan, yang khususnya yang di tanggal 8 itu kami temukan di recycle bin, di tempat sampah di mekanisme tersebut. Jadi bukan diambil dari barang yang nggak dihapus, tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus. Sehingga kita tahu bagaimana posisi dan bagaimana yang terjadi di saat setelah peristiwa, di tanggal yang sama dan kurang dari 1 jam. Terus adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan sekitarnya. Jadi decoder, CCTV dan sebagainya itu juga dihilangkan. Terus adanya pemotongan atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat dan setelah kejadian. Jadi kalau ini mau terbuka, mau membuat terangnya peristiwa dan sebagainya, harusnya semua video yang ada dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi peristiwanya. Tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi.
Yang berikutnya adalah adanya perintah untuk membersihkan TKP. Ini juga ada, misalnya darah dibersihkan, ini dibersihkan dan dikonsolidasikan semua apa yang ada dalam situ. Lah, coba Arif. Hah? Ini beberapa contoh ya. Ini lagi Profesor Mus. Oke. Ini oke, silakan. Nggak bisa digedein. Ya, kita mulai. Ya. Video ini kita disclaimer dulu ya. Video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana yang penting yang sebenarnya bisa masuk dalam video yang sudah disebarkan di publik. Kalau video yang tersebar di publik, video ini tidak ada. Padahal ini video yang sangat penting dalam konstruksi peristiwa. Dan ini kami ambil dari raw material, jadi jangan juga dilihat jam yang ada di situ karena ini belum dikalibrasi. Ini benar-benar raw material dan ini memang kami potong untuk menunjukkan beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Nah, video ini kalau mau membuat terangnya peristiwa memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibuat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun, ya, dua orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ADC-nya, dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang.
Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar, yang itu menjadikan satu narasi, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang, karena rangkaian peristiwanya ada. Dan ini yang kemarin juga direkonstruksi juga ada, pertemuan di lantai 3, FS dengan siapa, ngapain, ini ada. Nah, ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material, ya, yang kami lihat. Dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdi Sambo. Apa yang ketika datang ke Sangguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Lanjut. Nah, ini yang kemarin kita yakin sejak awal sebenarnya, ketika kita lihat lini masa, pembicaraan lini masa, ini angka 1631. Yang dimaksud angka 1631 itu ini, jejak komunikasi. Jadi ini 1631 inilah ketika kami 1631 itulah yang ketika kami datang ke Jambi, kami mendapatkan informasi 1631 itu Joshua masih bisa berkomunikasi dengan suara dengan saudara V. Nah, itu makanya kami cek di lini masa macam-macam, dan ternyata waktu itu Joshua masih hidup. Di tengah informasi sudah meninggal, dan meninggalnya di jalan tol di Magelang atau di suatu tempat. Ya, ini rekam jejak digital, salah satunya yang menunjukkan 1631 itu memang betul ada. Lanjut. Stop. Ini yang kami dapatkan foto, yang kami bilang tadi foto tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, nggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan. Ini posisinya. Ini mohon maaf kami blur karena itu prinsip, salah satu prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Kita nggak boleh melakukan inhuman degrading treatment. Jadi itu posisinya. Nah, ini salah satu contoh yang tadi Pak BK bilang sekian ratus gambar, tangkapan gambar atau foto. Nah, ini yang salah satu yang kami dapat. Ini terjadi, foto ini diambil tanggal 8 bulan Juli tahun 2022, kurang dari 1 jam pasca peristiwa penembakan. Lanjut. Nah, ini salah satu titik di mana tembakan rekoset itu ada. Ini di lantai, ya, tembakan yang nantinya akan menjadikan titik rekoset. Ini di lantai itu begini dia. Kalau rekoset, Pantulan. Ini ada satu ya, terus mantul ke satu bidang yang lain. Nah, ini salah satu titik penting yang juga kami dapatkan. Mungkin itu analisis pelanggaran HAM-nya, monggo. Saya kira teman-teman Komnas Perempuan dulu sebelum analisa. Oh gitu. Oke. Ya, tadi didasarkan pada proses, kemudian temuan
faktual dan analisa faktual, kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya. Ada 4 poin utama dari analisa pelanggaran HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Jadi terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Faktanya memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri. Kemudian hak untuk memperoleh keadilan. Terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saudari PC telah dieksekusi dalam tanda kutip tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya, atau yang sering kami sebut sebagai fair trial. Seharusnya ketika dugaan apapun harus ada proses hukum awal, tidak langsung kemudian dieksekusi. Ini pun saya kira jelas ya. Selain itu, terhadap saudari PC juga terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian tanpa intervensi siapapun. Ini kan kejadiannya, dugaan kejadiannya ada di Magelang. Tetapi kemudian skenario yang dibangun kejadiannya di Duren 3. Nah, ini kan ada hambatan terhadap kebebasan dari saudari PC untuk menjelaskan atau melaporkan apa yang sesungguhnya dia alami. Ini lagi-lagi dugaan, baru dugaan. Kemudian yang ketiga adalah obstruction of justice. Berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut. Tindakan dimaksud antara lain sengaja menyembunyikan dan atau melenyapkan barang bukti di saat sebelum atau sesudah proses hukum. Yang kedua, sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa. Tindakan obstruction of justice tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan, access to justice, dan kesamaan di hadapan hukum, equality before the law, yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Yang keempat, ada hak anak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental dijamin dalam pasal 52 dan 58 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktanya, akibat peristiwa kematian Brigadir J terhadap pelanggaran hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun mental dari anak-anak ex-Kadif Propam Polri, FS, dan juga saudari PC. Artinya kita mendapat keterangan bahwa anak-anaknya Pak FS dan Bu PC mendapat perundungan, ancaman, cyberbullying yang kemudian menyerang di akun sosial media yang bersangkutan, dan tentu saja ini juga harus menjadi concern bersama begitu, supaya anak-anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik begitu.